Halo semuanya, ketemu lagi sama aku di video kali ini. Aku mau bahas tentang ada berita nih yang baru-baru ini. Sebenarnya udah ada yang baru-baru ini, ada juga yang udah mulai akhir-akhir inilah ya, beberapa bulan kebelakangan ini tuh sudah mulai ramai di Indonesia, yaitu yang terakhir sih ada kayak PN Jakarta ya, Pengadilan Negeri Jakarta itu mensahkan pernikahan beda agama kayak gitu. Yang juga sebenarnya tuh beberapa waktu lalu aku juga baca ada yang di Semarang atau di daerah lain tuh juga sudah ada loh yang mulai mensahkan pernikahan beda agama di Indonesia. Yang mana sebelumnya itu dulu kan kita taunya dilarang ya di Indonesia ya gitu. Nah, sekarang kita coba bahas yuk sebenarnya kayak kalau dari segi hukumnya itu dari sisi Islam tuh gimana gitu. Nah, berdasarkan yang aku pelajarin dan juga dari kajian ustadz-ustadz kayak gitu, sebenarnya kalau misalnya hukum untuk menikahi yang beda agama itu, kalau misalnya pertama nih, perempuannya muslim, laki-lakinya non muslim, itu tuh sudah mutlak nggak boleh. Artinya semua ulama itu sebenarnya dia memang mengharamkan karena memang dari dalil dan juga dari sunnahnya dari contoh-contoh para sahabat itu memang tidak boleh itu wanita muslim dengan pria bukan muslim gitu. Bahkan dicontohkan katanya dari kisah anaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Zainab gitu. Jadi dulu dia ketika Rasulullah belum diangkat menjadi rasul ya, atau misalnya Islam belum turun saat itu, Islam belum datang, itu tuh sebelum keislaman, sebelum masa keislaman, intinya Zainab tuh sudah menikah nih dengan orang Arab lah ya, intinya Quraisy itu saya lupa namanya, mungkin teman-teman kalau ada yang tahu boleh share juga. Nah, jadi menikah gitu sama-sama memang belum datangnya keislaman kan. Nah, kemudian akhirnya Rasulullah pun diangkat menjadi rasul dan mulai mendakwahkan Islam. Nah, Zainab ini putrinya termasuk golongan yang beriman gitu, dan juga tapi suaminya ini nggak mau mengakui keislaman saat itu gitu. Jadinya artinya kan udah beda nih, beda iman ya gitu. Akhirnya emang harus dipisahkan gitu. Akhirnya Zainab kembali lagi sama orang tuanya, pisah sama suaminya gitu. Artinya ini memang mencontohkan bahwa memang wanita muslim tuh nggak boleh bersama laki-laki yang non muslim. Lagi pula kan kayak karena Islam itu cenderung kepemimpinan ya, kepala keluarga kan adalah di laki-laki gitu. Jadi kayak kalau laki-lakinya non muslim tuh memang nggak boleh gitu. Jadi karena nanti keluarganya tuh mungkin akan berada di bawah kepemimpinan non muslim, yang artinya mungkin didikan dan apa ya, rule aturan mainnya mungkin non muslim gitu. Jadi intinya Allah alam, intinya itu aturan Allah memang nggak boleh ya kayak gitu. Jadi ke go andwe bahasa Korea nggak, jadi maksudnya ya intinya ya kalau secara hukum sih seperti itu ya, maksudnya kita ya Allah kan punya aturan gitu, rules. Tapi kalau misalnya kenyataan nanti di masyarakat ada yang mau gimana gimana gimana, itu lagi-lagi kan kembali ya kayak ibaratnya lakum dinukum waliyadin ya gitu. Jadi kayak kita di sini saling mengingatkan aja gitu. Kalau misalnya ada yang kayak gitu ya kembali ke pilihan masing-masing. Intinya nanti setiap orang akan mempertanggungjawabkan keputusan dan pilihan hidupnya masing-masing kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pada kasus ketika laki-lakinya muslim dan perempuannya itu non muslim. Nah, ini tuh ada beberapa pendapat juga kayak gitu. Yang pertama, misalnya gini, itu berdasarkan ada salah satu ayat di Al-Qur'an ya yang katanya menikahi ahli kitab gitu. Teman-teman nanti boleh juga kaji lagi, atau kalau enggak bisa juga dengerin kajian-kajian ustadz misalnya kayak Buya Yahya gitu ya. Itu bisa juga didengerin, atau misalnya Ustadz Abdul Somad kayak gitu. Itu suka udah banyak juga ustadz-ustadz yang mengkaji itu. Nah, kalau misalnya nih perempuannya ahli kitab, laki-lakinya muslim. Nah, ini tuh ada pendapat yang membolehkan gitu. Misalnya nih kalau dari Imam Syafi'i, dari yang saya pelajari nih ya, kalau laki-lakinya muslim dengan niat mau mendakwahkan menikahi ahli kitab kayak gitu, itu tuh bisa, tapi dengan catatan ini ahli kitabnya tuh bener gitu. Jadi ahli kitab itu kan juga sebenarnya, jadi definisi ahli kitab ini sih yang kayak misalnya dia tuh keturunan misalnya Nasrani atau Katolik gitu misalnya, yang atau juga Yahudi yang masih mengikuti kitab-kitab yang lurus gitu loh. Jadi dibilangnya kayak gitu. Nah, sedangkan pada kondisi misalnya di Indonesia pada hari ini tuh, oh ya ditanya tuh gini, ahli kitabnya tuh juga kalau yang Imam Syafi'i itu kayak harus ada turunan nasabnya gitu loh.
Nah, jadi sedangkan yang di Indonesia ini tuh kayak bukan turunan nasabnya dari yang dulu-dulunya tuh misalnya kepercayaan ahli kitabnya tuh yang masih lurus gitu ya. Kan ingat ya misalnya kayak zaman Nabi Muhammad ada Khadijah, pertama kali Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu, itu kan Khadijah tuh mengajak Nabi Muhammad itu kayak ke saudaranya lah, sesepuh keluarganya, saudaranya yang pendeta gitu yang masih lurus gitu loh pemahamannya, masih sesuai Injil yang lurus yang dibawa oleh Nabi Isa kayak gitu. Nah, itu kalau misalnya ada turunan-turunannya ahli keturunannya yang kayak gitu, itu katanya masih boleh gitu. Nah, tapi katanya kalau di Indonesia itu udah bukan yang dari situ gitu. Nah, gitu ya, wallahu alam. Intinya tuh itu kalau pendapat Imam Syafi'i itu kayak gitu. Berarti kan intinya ya udah memang harus sama muslim lagi gitu. Nah, kalau misalnya Imam Malik itu memang membolehkan nih kalau misalnya memang dia Nasrani atau Yahudi memang ahli kitab itu kayak ya udah itu masih boleh dengan niat memang mau didakwahin kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya saat itu pun penerapannya itu tuh harusnya tuh kayak di negara yang dengan hukum Islam yang mana kayak kalau misalnya ada hukum yang mengatur misalnya gini, kalau ada laki-laki muslim yang menikah sama non muslim, misalnya laki-lakinya itu kayak ternyata misalnya meninggal di saat anak-anaknya masih kecil, maka nanti kayak hak asuh anaknya itu maksudnya dia harus di bawah pendidikan Islam gitu. Ya walaupun nggak akan dipisahkan sama orang tuanya ya, maksudnya kayak kalau ibunya nih, misalnya ibunya masih tetap mau ketemu apa silahkan, tapi maksudnya akan dididik gitu, misalnya kayak sekolahnya lah atau misalnya jadi kayak boarding school atau apa tuh kayak harus di bawah naungan pemerintah kayak gitu sih gitu. Tapi nanti kalau orang tuanya kalau mau berkunjung ya memang silahkan kayak gitu. Jadi itu untuk memang ada regulasi seperti itu gitu, yang mana memang akhirnya berusaha untuk melindungi akidah-akidah anak-anak dari bapak-bapak yang muslim tadi gitu ya. Nah, itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari kajian Ustadz itu juga kayak misalnya oke lah misalnya itu ya pada kasus-kasus tertentu, case-case tertentu jika memenuhi syarat dan kondisinya itu memang boleh kayak gitu. Tapi kan ya itu lagi balik tadi, kalau misalnya kita nggak tahu nih, misalnya kondisinya nih di Indonesia sekarang atau kita nowadays hari ini tuh yang memang nggak ada hukum-hukum yang misalnya hukum-hukum Islam yang apa ya ibaratnya khusus secara khusus melindungi tentang akidah dari anak-anak kayak gitu kan, jadinya kalau misalnya nih terus meninggal kan anaknya otomatis apa akan di bawah asuh ibunya kan. Nah, yang mana itu nanti akan berbeda akidahnya gitu. Tentu aja pastinya kan bukan dibawa ke Islam dong kalau misalnya ibunya juga memang saat itu non muslim kan kayak gitu sih. Jadi ini sebenarnya lebih bicara ke hal prinsip ya, bukan berarti kayak oh terus kita musuhan apa enggak gitu. Kita kayak ke teman-teman kita yang agamanya lain apa kita juga memang harus respect loh. Bahkan Islam tuh kayak satu-satunya loh menurut aku agama yang apa sih namanya tuh kayak lakum dinukum waliyadin ya, benar-benar secara tegas ada ayat di kitab sucinya tuh kita tuh untuk menjaga dan melindungi keyakinan orang lain kayak gitu. Tapi kayak kalau misalnya urusan kayak menikah atau apa itu kita juga memang punya prinsipnya gitu. Jadi kayak ya udah kalau misalnya yang apa namanya non muslim sama non muslim itu ya silahkan gitu, malah ya udah bagus gitu, kita juga full support gitu. Tapi kayak kalau misalnya Islam tuh ya lebih baik sama yang Islam lah gitu. Jadi maksudnya walaupun kondisi tertentu itu memang ada yang sah boleh gitu, tapi itu bukan berarti kayak itu tuh disarankan gitu loh. Itu jadi kayak opsi yang terakhir gitu, karena yang diutamakan adalah apa, mencari wanita tuh dilihat dari agamanya kan gitu. Misalnya kayak ya udah misalnya ada kecantikannya, kekayaannya lah atau apapun itu, tapi yang utama adalah dari agamanya gitu. Yang seagama itu adalah yang utama gitu, yang afdol kayak gitu ya. Nah, terus tuh apalagi nih ya, case-nya. Nah, terus juga termasuk terkait masalah kayak hukum negara sih sebenarnya nih kaitannya kayak kalau misalnya sebagai personal ya kan aku bukan misalnya bukan pemerintah nih atau apa. Kalau misalnya ada yang misalnya teman atau apa kayak misalnya nikah beda agama atau apa ya ya udah memang pilihan masing-masing gitu kan gitu. Tapi kayak kalau misalnya kalau misalnya mau dikaji dari segi hukum, misalnya ada pemerintah nih. Misalnya pemerintah lantas melegalkan, nah itu kan artinya tuh akan menjadi suatu beban yang bagi si pemerintah tersebut loh. Maksudnya keputusan melegalkan tuh akan menjadi sebuah apa ya hal yang besar yang menurut saya nanti
di akhirat tuh kan pemimpin tersebut akan diminta pertanggungjawaban gitu, karena memang dasar hukumnya nggak boleh gitu. Tapi kayak kalau misalnya secara personal dia ada yang itu mah, kalau misalnya saya secara pribadi kayak ya itu pilihan masing-masing, selama kita bisa bertanggung jawab nantinya gitu, siap. Intinya apa ya? Ya maksudnya itu kan nanti di akhirat itu entah Allah tuh akan mau gimana-gimana kan, asal masing-masing tuh bisa punya alasan dan hujahnya gitu kan. Kayak gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Tapi kayak kalau misalnya sebagai misalnya saya di posisi sebagai pemerintah, memang nggak berani untuk mengambil atau memutuskan suatu kebijakan yang nggak sesuai dengan yang saya yakinin, yaitu Islam gitu ya. Nah itu aja sih gitu. Maksudnya jadi kayak sayangnya itu kayak, waduh nanti nih gimana nih kalau misalnya makin kayak gitu. Sebenarnya saya lebih khawatir ke ininya aja sih, maksudnya kayak eh ya ke dari sisi pemerintahannya aja kayak gitu sih. Jadi jangan sampai tuh kayak Allah tuh murka gitu ya, atau misalnya kecewa melihat ini kayak wah ini gimana nih kepemimpinannya tuh, maksudnya negaranya tuh mau dibawa kemana, itu yang khawatirnya sih. Dan which is yang mana sebenarnya tuh nowadays kayak apa ya, udah memang udah cukup kacau sih ya sebenarnya di dunia saat ini kan. Soalnya memang kayak kalau misalnya dari sudut pandang Islam saat ini kan memang adalah kayak titik terendahnya Islam ya, yang mana itu kayak dari dulu tuh periode misalnya kan ada berapa periode gitu ya, zaman kenabian, kekhalifahan, terus tuh ada kayak raja yang menggigit, pemerintah yang zolim, terus kemudian khilafah ala manhaj nubuah lagi nih, periode kelima tuh kekhalifahan yang sesuai dengan sunnah lagi. Nah sekarang ini kita masih berada di posisi keempat nih di seluruh dunia tuh, memang saat ini tuh Islam tuh memang lagi terpuruk, dan segala macam aneh-aneh itu tuh sekarang memang lagi bermunculan kayak gitu. Dan itulah sebenarnya tantangan kita hari ini, bagaimana sebenarnya tuh kita tuh bisa apa ya, menjaga akidah kita terutama, dan juga kita bisa mulai sadar gitu loh sebenarnya kayak mana sih yang harus kita pegang, apa yang harus, prinsip-prinsip apa yang sebenarnya itu yang apa ya, yang harus kita pertahankan kayak gitu. Karena kalau kita cuman berkaca dari masyarakat, kayak maksudnya kayak, oh ini nggak apa-apa kok, dia juga nggak apa-apa, oh ini nggak apa-apa, kayaknya udah mulai nggak apa-apa, itu tuh akan terus berubah gitu. Dan itu bukan menjadi standar patokan untuk keselamatan kita di kehidupan kita nanti nih, hereafter gitu. Maksudnya setelah kita meninggal, kan kita akan memasuki fase apa ya, pertanggungjawaban kan, dan juga fase-fase yang akan menjadi lebih abadi, kekal selama-lamanya kayak gitu. Jadi kayak itu kan yang akan, jadi berarti hidup kita tuh sebentar banget, ini tuh kayak saatnya kita tuh investasi masa depan gitu loh di sini itu. Jadi kayak untuk kehidupan yang jauh lebih lama nanti, yang kekal tadi, nah di kehidupan sebentar ini kan yang akan menjadi patokannya, dinilai gitu. Jadi kayak apa nih syarat-syarat apa yang harus kita pegang kayak gitu, maksudnya standar-standar apa yang harus kita pegang gitu. Dan itu kan sebenarnya Quran dan Sunnah itu kan sebenarnya yang nggak akan berubah gitu, memang yang harus kita pegang tuh itu gitu. Karena kalau kondisi budaya, culture, kebiasaan, dan nilai-nilai moral baik buruk itu tuh kalau di masyarakat itu dia akan terus berubah dan bergeser kayak gitu, akan terus berubah dan bergeser. Jadi kayak dari dulu misalnya tato itu tabu, sekarang banyak yang tatoan. Zaman dulu pakai baju terbuka-terbuka itu misalnya tabu ya. Eh, Maksudnya bajunya lebih sopan. Jadi maksudnya gini, nih dulu nih misalnya zaman primitif, oke nggak pakai baju terbuka. Terus orang-orang mulai mulai berbudaya, mulai ada datang-datangnya apa segala macem. Itu tuh misalnya ada yang dakwah nih, ada yang nabi-nabi yang mana tuh udah mulai orang mulai berbudaya lagi, mulai sopan lagi nih, tertutup. Terus makin lama makin kebuka lagi nih, balik lagi gitu. Malah makin kebuka-kebuka lagi. Nah, bergeser gitu. Jadi setelah yang tertutup ini mulai kebuka-kebuka lagi, itu ya udah bergeser lagi nih, kebuka nggak apa-apa, makin banyak lagi. Terus kayak misalnya dari zaman dulu juga pernah ada nih kaum yang dalam tanda kutip misalnya sejenis lah, penyuka sejenis gitu. Dulunya ada, terus sempet tabu tabu tabu, nah sekarang mulai banyak lagi gitu. Karena kalau kondisi di masyarakat tuh kan terus bergeser ya kayak gitu. Terus kayak misalnya cewek jadi cowok lah, kayak gitu gitulah. Pokoknya intinya tuh banyak hal-hal yang mulai bergeser kayak gitu. Nah jadi intinya apa nih, jadi kita harus kembali ke kitabnya, ke Quran dan Sunnah, itulah yang menjadi pegangan kita
kunci keselamatan kita di akhirat gitu. Dan juga satu hal sih ya, memang sih kita tahu kan Allah tuh Maha Pengampun, apa ya, kadang-kadang mungkin ada kasus di mana yang maksudnya hak prerogatif Allah ya memang untuk mengampuni dan memasukkan seorang ke surga atau neraka. Maksudnya kita bisa jadi nih ahli ibadah atau apa segala macam, ternyata isi hati kita kan niatnya buat sombong atau apa, ternyata malah masuk neraka, kan gitu juga ada. Terus ada misalnya ada orang yang misalnya dia biasa-biasa aja atau gimana, tapi dia misalnya sangat tawadu, sangat ikhlas, dan dia yakin akan diampuni Allah gitu, mungkin Allah juga akan mengampuni, kayak gitu kan bisa kan kayak gitu. Jadi sebenarnya maksud saya di sini adalah yuk kita berusaha nih ngikutin aturannya dulu, karena kita juga nggak tahu nanti itu bakal gimana, dibanding dengan kita dari awal udah kayak nggak peduli, terus nanti kayak maksudnya kan lebih mengusahakan semaksimal mungkinnya aja sih gitu. Sama aja kayak misalnya kita di sekolah sekolah misalnya ada tugas akhir, ada aturan-aturan, kita kan berusaha ngikutin aturannya dulu, terlepas nanti pas sidang misalnya kita udah ngikutin aturan, oh ada salah di sini sini sini, revisi, ya udah revisi, at least kita udah berusaha, dibanding dengan dari awal kita udah nggak ngikutin aturan nih, misalnya nulis bukunya udah salah-salah, terus deadline-nya juga kita nggak ngikutin, ternyata lewat atau apa segala macem gitu. Iya, kalau ternyata nanti pengujinya mau ngasih kesempatan kedua atau mau maafin atau mau ya udah ngebolehin lulus kan, itu kan alhamdulillah. Kalau misalnya ternyata enggak, ya ya udah nggak bisa dong, ini memang nggak sesuai, udah misalnya ternyata tegas kayak gitu gitu, karena kita nggak bisa punya alasan yang tepat gitu kan. Misalnya kan kita punya alasan yang bisa diterima, itu kan misalnya mungkin oh ya udah dikasih kesempatan kedua gitu, semacam itu sih. Jadi intinya gimana sekarang kita berusaha semaksimal mungkin dulu kayak ngikutin aturan yang ada gitu. Ya kalau misalnya ujung-ujungnya sekarang ini ya kan banyak ya, memang udah banyak banget sih yang kayak misalnya kayak gitu ya, yang nikah beda agama lah apa segala macem gitu. Ya ya udah gitu, kalau misalnya udah terlanjur ya udah itu tadi, gimana kita caranya kayak kita kembali sama Allah, kita mohon petunjuk Allah gimana solusinya gitu. Intinya pasti pasti ada solusi sih, karena Allah tuh sayang sama kita dan Allah tuh tidak akan membebani kita melebihi kemampuan kita. Itu aja sih intinya. Semoga ini semua bisa bermanfaat buat teman-teman, menjadi pengingat kita juga ke depannya. Semoga kita bisa menjadi lebih baik lagi. Oke kalau gitu semuanya, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya insya Allah.